Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah dah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa ajajudah wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi malikid dayyan, alladzi syara'al islama wa akmalal adyan, litanzimi syu'unil insan, yunasibu kulla makani wa zaman. Asyhadu an la ilaha illallah manba'ul adli wal ihsan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'i banil insan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala mamarid duhuri wal azman. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li ayyi yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih berikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Idul Adha tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Mazatama qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam illa qamu an anta najifah. Tidaklah berkumpul satu kaum, kemudian kumpulan itu berpisah, an ghairi dzikrillahi, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qamu anta najifah, kecuali pertemuan itu adalah pertemuan bangkai. Kita tidak ingin majlis kita ini majlis bangkai, maka kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hari ini kita merayakan Idul Adha, salah satu hari raya bagi kita umat Islam. Idul Adha menyimpan berbagai macam peristiwa monumental dari peradaban kehidupan bumi ini. Peristiwa tersebut diabadikan dalam ritual ibadah. Dua ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah haji dan kurban. Ibadah haji adalah ibadah qalbiyah, badaniyah dan maliyah yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ibadah haji adalah sebuah prosesi yang menggambarkan secara utuh keberadaan seorang manusia di muka bumi ini, sejak ia dilahirkan, kemudian menjalani kehidupan, dan terakhir menghadap Allah Rabbul Izzati melalui kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau jamaah haji menyempurnakan manasiknya dengan wukuf di Arafah, maka hari ini umat Islam di luar tanah suci melengkapi ibadahnya dengan menyembelih hewan kurban sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika, maka hendaklah engkau salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ibadah kurban memiliki dimensi ganda, yaitu vertikal dan horizontal.
Secara vertikal, ibadah kurban membentuk pribadi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara horizontal, bermuara pada kesolehan sosial. Dimensi sosial dalam pelaksanaan ibadah kurban benar-benar nyata, benar-benar real. Seruan kurban yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau kaitkan dengan hajat jamaah, yaitu masjid. Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kemampuan untuk apa? Li ayyudhiya, untuk berkorban. Dia mampu berkorban. Falam yudhi, kemudian dia tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Rasulullah. Logikanya, kalau di dunia ini saja Rasul tidak mau dekat-dekat dengan orang yang mampu berkorban, tetapi dia tidak mau, maka apalagi di akhirat nanti. Kurban juga merupakan amalan penyelamat dari berbagai macam keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Kurban adalah salah satu amalan penyelamat yang bisa menyelamatkan dari berbagai macam bala dan musibah. Apalagi di tengah-tengah kita menghadapi ancaman pandemi COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ala annal udhiyata min a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ingat, kata Rasulullah, annal udhiyah, sesungguhnya kurban, min a'malil munjiyati, termasuk amal-amal yang bisa menyelamatkan, tunji sahibaha, yang akan menyelamatkan orang yang mau berkurban, min syarri dunya wal akhirah, dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita hadir di masjid ini adalah dalam rangka menegakkan syiar-syiar Islam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu tumbuh dari ketakwaan hati. Mengagungkan syiar-syiar agama Allah adalah ibadah yang mulia sebagai manifestasi seorang hamba terhadap Rabb-Nya, menunjukkan cinta kepadanya, dan sebagai bukti nyata kesempurnaan takwa dalam hatinya. Umat Islam bukanlah umat penendam, dan kita berkumpul di masjid ini bukanlah aksi balas dendam terhadap kebijakan yang tidak konsisten dan cenderung ambigu. Bagi kita umat Islam, masjid merupakan tempat yang sangat esensial, karena indikator keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang mau memakmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sekali lagi, kita hadir di masjid ini adalah sedang menegakkan syiar-syiar agama Allah, dan syiar agama Allah adalah bagian dari ikhtiar untuk menjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Mengapa demikian? Karena bagaimana mungkin kita bisa menjauhkan dari bala dan musibah dengan meninggalkan syiar-syiar Islam. Masjid-masjid ditutup dan tidak ada kegiatan taqarrub ilallah, taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan bagaimana mungkin kita bisa menjauhkan dari bala dan musibah dengan melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai hambanya. Dan bagaimana mungkin kita dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah dengan menyepelekan, menghindari, menjauhi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan bala dan musibah juga meraih keberkahan hidup adalah dengan cara mengagungkan syiar-syiar agama Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan melaksanakan atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
di tengah-tengah keresahan, kegelisahan, kepanikan dan ketakutan yang melanda penduduk dunia saat ini, maka sudah seharusnya umat Islam lebih mempertebal keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sikap atau sifat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Walaupun seseorang itu berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin, bahkan menggunakan teknologi yang sangat canggih di bidang kesehatan untuk menghindari ujian, musibah, wabah dan penyakit, kalau Allah sudah tetapkan baginya, maka pasti akan terjadi dan tidak bisa menghindar. Sebaliknya, walaupun kita berada di tengah-tengah wabah, musibah dan penyakit yang menular, kalau Allah menghendaki kita tidak terkena, pasti kita akan selamat terhindar dari wabah, bala dan musibah itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun demikian, kita juga diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar menghindari musibah itu, karena itu merupakan juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian celakakan dirimu sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah terhadap kalian adalah sangat pengasih. Ada dua ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menghindari wabah yang sangat berbahaya ini, yaitu dengan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahir atau ikhtiar lahir yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan fisik yang bersifat medis dengan mengikuti protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pakar di bidang kesehatan dan juga program vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kemudian ikhtiar batin yang bisa kita lakukan adalah diantara yang pertama memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, "Ma'amil abdu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah." Tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkan baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang doa, Rasul juga memberikan motivasi kepada kita, la yadul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadha, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa. Di antara zikir yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Juga Rasul mengajarkan kalimat kepada kita yaitu bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang bisa memadaratkan sesuatu apapun di bumi dan di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Hendaklah kita baca setiap pagi dan petang. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah dapat menjadi asbab dijauhkannya dari berbagai macam bala dan musibah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, dan sedekah itu adalah bisa mencegah, menolak daripada bala dan musibah. Kemudian para ulama juga menganjurkan untuk memperbanyak istighfar dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah, dan juga wabah COVID-19 ini segera bisa berakhir sehingga kehidupan kembali normal, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam setiap hal. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya
sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun. Puncaknya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idz wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fa'alul khairat wa jatanibu 'anis sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radhu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadhil hajat. Allahumma adfa wa akshif wasrif 'anna min bala'i wal waba'i wal mihan wal fitan wa jamil amrad wa qul min ghammin wa dhaikin wa sihrin wa ghairiha mimma la yakhshifa mimma yanfa'u ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.